Injil Barnabas ini adalah Injil yang hampir nak sama dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Quranul Karim. Bahawa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1500 years old is being kept safe after being seized from a gang of smugglers. The document is in Aramaic, the language of Jesus Christ, written in gold Syriac letters on leather pages loosely bound together with string. Pertanyaannya, di manakah kepalsuan Injil Barnabas? Kita bisa melihat bahasanya Italia satu. Maka Injil Barnabas saya sebut sebagai Injil yang aneh, Injil yang lucu, Injil yang kalau sampai orang baca dan mempercayai ini berarti dia tidak baca betul. Beberapa riset menyatakan bahwa kitab Barnabas ini berasal dari Italia dan dipengaruhi oleh karya sastra abad pertengahan. Dan para teolog sepakat bahwa kitab Barnabas adalah kitab palsu atau Injil palsu. Dia adalah salah seorang pemimpin gereja mula-mula yang muncul di Kisah Para Rasul. Ia memiliki hubungan dekat dengan para rasul dan sempat menjadi teman sepelayanan Rasul Paulus. Barnabas memiliki nama asli Yusuf. Ia adalah seorang Lewi dari wilayah Siprus. Mirip dengan Rasul Paulus, Barnabas adalah orang Yahudi yang berasal dari wilayah Asia Kecil. Dia adalah diaspora Yahudi di Siprus. Kisah 4 ayat 36. Nama Barnabas baru muncul setelah kenaikan Yesus ke sorga. Kemungkinan besar ia menjadi percaya setelah Yesus naik ke sorga, yaitu di saat pencurahan Roh Kudus di mana Rasul Petrus berkhotbah dan membawa 5.000 orang bertobat. Kisah 4 ayat 4. Nama Barnabas adalah pemberian dari para rasul setelah ia memberi dengan murah hati. Nama asli Yusuf diubah menjadi Barnabas oleh para rasul setelah ia menjual ladangnya dan mempersembahkan hasil penjualannya kepada para rasul. Kisah 4 ayat 36 dan 37. Tindakan Barnabas yang murah hati menginspirasi orang percaya yang lain untuk melakukan hal yang sama. Menjadi orang pertama yang menerima Saulus, seorang mantan penganiaya jemaat. Setelah 3 tahun sejak pertobatan Paulus, ia kembali ke Yerusalem. Namun jemaat di sana masih trauma dan takut dengan sosoknya. Saat itulah muncul Barnabas. Ia menjadi satu-satunya orang yang mempercayai pertobatan Paulus, bahkan mempertemukan dia dengan para rasul lainnya. Kisah 9 ayat 26-27. Sosok Barnabas dikenal sebagai orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Sekalipun Barnabas bukanlah bagian dari ke-12 rasul, namun dia adalah seorang pemimpin gereja mula-mula yang sangat berpengaruh dan juga dikenal sebagai orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 22-24. Dia bukanlah penulis kitab Barnabas yang kontroversial. Dunia kekristenan sempat digemparkan oleh kitab Barnabas atau Injil Barnabas yang menuliskan bahwa Yesus mengaku dirinya bukan Mesias dan menubuatkan Muhammad akan datang setelah dia. Penulis kitab ini bukanlah sosok Barnabas yang ditulis dalam Alkitab. Para ahli menyatakan bahwa kitab Barnabas ini ditulis di abad pertengahan atau sekitar abad ke-16 dan 17. Sekalipun di dalam kitab ini dituliskan tentang pelayanan Yesus, namun banyak isi kitab Barnabas ini bertentangan dengan isi Injil yang dituliskan oleh murid-murid Yesus Kristus. Beberapa riset menyatakan bahwa kitab Barnabas ini berasal dari Italia dan dipengaruhi oleh karya sastra abad pertengahan. Jadi Injil Barnabas itu sebuah produk dari abad ke-16. Tapi kalau dikatakan dilarang sejak abad ke-5 itu salah itu. Jadi ceritanya begini, kesalahan itu begini. Ada beberapa naskah yang berjudul dengan nama Barnabas. Yang pertama, Kisah Rasul Barnabas, itu dari abad ke-5. Yang menceritakan bahwa Barnabas itu meninggal di Pulau Siprus. Sampai sekarang di Siprus itu ada perangko yang gambarnya Barnabas. Saya punya perangkonya itu, perangko yang gambarnya Rasul Barnabas. Waktu Barnabas itu menurut hikayat ini ditemukan kuburannya di Siprus, ketika dia menginjil, di atas dadanya ditemukan Injil Matius. Matius, minta maaf. Tetapi oleh penerjemah Muslim Abu Bakar Basmilah menemukan Injil di atas dadanya Matiusnya dihilangkan. Ini tidak jujur. Oleh penerjemah Muslim Abu Bakar Basmilah menemukan Injil di atas dadanya Matiusnya dihilangkan. Ini tidak jujur. Sementara Injil Barnabas sendiri isinya nggak sama dengan yang didekritkan Paus Gelasius. Buktinya apa? Pertama, Injil Barnabas itu ditulis di dalam bahasa Itali. Ini saya harus katakan,
Semua Injil apabila itu berasal dari abad pertama, tidak mungkin ditulis di dalam bahasa Italia. Mengapa? Karena bahasa Italia belum ada pada zaman Yesus. Tidak mungkin ditulis di dalam bahasa Italia. Mengapa? Karena bahasa Italia belum ada pada zaman Yesus. Bahasa di zaman Yesus itu kalau nggak Ibrani, Aramaik, Yunani atau Latin. Ini contoh Injil Barnabas. Saya menunjukkan ini bukan untuk melukai hati umat Islam. Tapi saya hanya mengajak, marilah kita dialog yang jujur. Ini saya tunjukkan ada 2 buku yang namanya Injil Barnabas. Satu ini buku, ini saya pinjam dari perpustakaan Dominikan Kairo, ya. Buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1907. Nih bukunya. Ini naskah aslinya di halaman pertama, ya. Kemudian buku ini menjadi sumber semua terjemahan Injil Barnabas dalam bahasa Arab, bahasa Inggris. Penerjemah pertamanya ini orang Kristen, namanya Tuan Lonslet dan Laura Rak, marganya Rak. Di dalam Injil Barnabas terbitan orang Kristen yang diterbitkan 1907, dimuat sekitar 100 halaman yang isinya membuktikan kepalsuan Injil Barnabas. Tapi maaf kata, di salinannya pada tahun 1978 diterbitkan oleh Begum Aisyah Bawani Waqf, seluruh teks introduction yang isinya menunjukkan kepalsuan Injil Barnabas dihapus sama sekali. Seluruh teks introduction yang isinya menunjukkan kepalsuan Injil Barnabas dihapus sama sekali. Berarti penerjemahnya ini tahu kalau Injil palsu, tapi sengaja untuk mengelabui orang-orang awam untuk menunjukkan ini seolah-olah Injil yang asli. Jadi ada pembohongan publik. Ada pembohongan publik ini terbitan Karachi, Pakistan, ya. Malah di sini ada ucapan begini. About Barnabas, the commandment is, if he come unto you, receive him. Epistle of Colossians, pasal 4 ayat 10. Seolah-olah ketika Rasul Paulus mengatakan apabila Barnabas datang kepadamu, terimalah dia seolah menerima Injil Barnabas. Padahal Injil Barnabas itu bukan karangannya Barnabas. Maksudnya yang diterima itu Barnabas. Barnabasnya. Bukan karena Barnabas tidak pernah menulis Injil. Ini terbitan Pakistan. Kemudian setahun kemudian setelah terbitan Injil Barnabas tahun 2007 diterbitkan lagi di Kairo. Ini Muqaddimah Injil Barnabas. Ya, aslinya penerjemahnya ini orang Kristen Ortodok Koptik. Pertanyaannya, kenapa Laura Rak dan suaminya mau sulit-sulit menerjemahkan Injil Barnabas? Kan kejujuran akademis. Kita ini tahu yang asli kalau kita tahu yang palsu. Tidak pernah ada larangan yang menerbitkan pertama aja orang Kristen. Penerjemahnya juga orang Kristen, yaitu Dr. Khalil Sa'adah. Tetapi pengantar Khalil Sa'adah pun juga dihapuskan oleh penerbit selanjutnya. Ketika diterbitkan penerbit Al-Manar, Syekh Muhammad Rashid Ridho. Ini juga kejujuran akademis. Pertanyaannya, di manakah kepalsuan Injil Barnabas? Kita bisa melihat bahasanya Italia, satu. Kemudian di dalam pembukaan Injil Barnabas ini yang di dalam bahasa Italia, di sini jelas-jelas disebutkan begini. Misalnya, contoh ya. Nih. Vero Evangelio di Yesu Chiamalo Cristo. Injil yang benar dari Yesus Nazaret yang bergelar Kristus. Di sini diakui Yesus orang Nazaret gelarnya Kristus. Tapi di pasal 96 dikatakan, demi Allah yang diriku dalam genggaman tangannya, aku bukan Mesias. What is the meaning of Christ? What is the meaning of Messiah? Mesias itu bahasa Latin dari bahasa Yunani Hamasia. Kristus itu bahasa Yunani. Jadi kalau Anda suka ayam goreng, Anda suka fried chicken, tidak, saya suka ayam goreng. Anda bukan orang Indonesia karena nggak ngerti bahwa fried chicken itu sama dengan ayam goreng, gitu kan? Apalagi di abad pertama, kata Kristus itu menjadi kata yang sangat populer dalam pengharapan mesianik Yahudi. Malka, Mesiha, Melek Hamasia, Yesus Kristus itu kata-kata yang sangat populer. Nah, itu beberapa contoh kepalsuan Injil Barnabas. Dan kemudian ada banyak contoh-contoh lain ketika misalnya ini juga
terbitan Injil Barnabas yang lebih baru lagi, tahun 2007 ini. Di sini dikatakan kata Al-Masih diterjemahkan tetap Kristus diterjemahkan Al-Masih, tapi Mesias diterjemahkan Masiha, alnya hilang. Nah, ini juga tidak jujur, ya toh? Terus kemudian fakta-fakta geografis yang kacau balau. Misalnya Yesus naik ke Kapernaum. Kapernaum itu kota pesisir di Danau Galilea. Saya lihat dalam bahasa Italia aslinya, terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Arab sama. So'ida ila Kapernaum, went up to Kapernaum, maksudnya went down to Kapernaum. Dan dari Kapernaum, Yesus pergi berlayar ke kota Nazaret. Nazaret itu kota di bukit, nggak bisa dilayari, nggak ada kapal di sana karena itu kota pegunungan. Ada banyak kejanggalan-kejanggalan. Saya pikir orang Muslim terpelajar malu dengan buku ini. Makanya Profesor Dr. Hasbullah Bakri mengatakan Injil ini pasti nggak ditulis oleh muridnya Nabi Isa. Dalam bukunya Pendekatan Dunia Kristen dan Islam, Profesor Hasbullah Bakri mengatakan kalau seandainya Injil ditulis oleh murid Nabi Isa, pastilah ditulis di dalam bahasa Hebrew atau Aramaik atau Yunani, minimum Latin. Tidak mungkin bahasa Itali. Sama dengan Anda mengatakan bahwa raja kerajaan Sriwijaya, Bala Putra Dewa menulis di dalam bahasa Indonesia dan bahasanya Yusuf Badudu, yaitu ejaan yang disempurnakan, itu tidak mungkin gitu. Saya pikir ya boleh kita memiliki semangat, memiliki giroh Islamiyah, memiliki semangat Kristiani untuk mengabarkan Injil, untuk berdakwah, tapi dengan cara yang fair. Saya kira pemakaian dokumen palsu untuk mempengaruhi orang atau berdakwah itu saya kira bertentangan dengan semangat Islam sendiri, yang menurut saya ini tentu tidak baik untuk dilaksanakan ke depan. Salah satu senjata yang aneh dan lucu ya bagi saya oleh orang-orang non-Kristen tertentu yang menyerang iman Kristen dengan berbagai macam cara. Salah satu yang lucu adalah mereka menggunakan Injil Barnabas. Ya, menggunakan Injil Barnabas. Saudara, bagi saya ini adalah Injil yang lucu, aneh. Karena ada hal-hal yang kalau saudara baca, saudara perhatikan di dalam itu, saudara bisa ketawa-ketawa karena memberikan satu pemahaman-pemahaman yang sangat tidak masuk di akal semuanya. Namun saya tidak akan membahas secara rumit-rumit di sini karena bagi saya kitab-kitab seperti itu sebenarnya tidak perlu ditanggapi. Tapi ada orang-orang non-Kristen tertentu yang merasa ini adalah senjata terhebat mereka, senjata yang sangat luar biasa. Padahal ini adalah suatu senjata yang mempermalukan mereka yang menggunakan senjata ini untuk menyerang kekristenan. Menggunakan Injil Barnabas untuk menyerang iman Kristen itu mempermalukan dirinya sendiri. Karena Injil Barnabas ini yang mereka agung-agungkan, orang-orang tertentu agung-agungkan sebagai suatu senjata nuklir mungkin bagi mereka untuk menyerang kekristenan, adalah Injil yang terbukti itu adalah Injil yang berasal dari abad 16. Injil yang berasal dari abad 16 ya. Bayangkan Barnabas yang di dalam Alkitab itu hidup semasa Rasul Paulus, itu abad awal-awal. Belasan tahun bedanya. Dan Injil Barnabas yang ditulis pada abad ke-16 ini, yang disinyalir ditulis di Turki mungkin, itu adalah suatu Injil yang tercatat di dalam bahasa Italia. Sedangkan pada masa itu, pada masa Yesus Kristus, masa Rasul Paulus itu belum ada bahasa Italia. Itu yang ada bahasa-bahasa yang dipakai pada saat itu. Yang dipakai pada saat itu kalau tidak bahasa Aramaik, bahasa Yunani, ya, bahasa Arab, ya kan, yang digunakan pada saat itu. Tetapi tidak ada suatu catatan manuskrip sejarah dalam bahasa Italia. Maka ini adalah satu hal yang aneh yang saudara lucu sendiri melihat hal ini, bahwa Injil Barnabas itu
dipegang sebagai suatu bukti bahwa Alkitab orang Kristen khususnya Perjanjian Baru adalah palsu, adalah tidak benar karena ini sudah ditemukan Injil yang asli. Injil yang asli bagaimana? Itu ada abad 16 itu muncul. Abad ke-16 itu ditulis, sedangkan Barnabas itu masih pada zaman Rasul Paulus dia ada. Lalu dia kan mati tidak sampai pada abad 16. Gitu. Dan penulisannya pada abad 16, penulisannya. Dia tahu dari mana tentang Barnabas ini, gitu. Dan disinyalir mungkin ditulis di Turki, sehingga ketika ditemukan dari sana, langsung menyatakan bahwa ini adalah suatu manuskrip yang membuktikan, karena manuskrip ini punya kekuatan tertentu untuk membuktikan kesalahan-kesalahan di dalam Perjanjian Baru. Itu hal yang sangat aneh. Itu karena tidak ditulis pada masa awal-awal. Ini buku baru, ini ibarat buku baru ya. Barnabas tidak pernah menulis Injil, gitu ya. Lalu gini saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam tulisan Injil Barnabas ini, anehnya ada kontroversi yang sangat mutlak gitu ya. Karena ada kan, kalau kontroversi seringkali disebut kontroversi padahal bukan gitu ya. Itu karena ada sifat paradoks di situ, tapi bukan kontroversi. Tapi ini memang kontroversi mutlak gitu ya. Kan lucu sekali, kontroversi yang sangat mutlak gitu. Contohnya apa? Ya, di awal-awal dari kitab Barnabas itu, di Injil Barnabas itu mengakui bahwa Yesus ya bergelar Kristus. Ya. Yesus bergelar Kristus. Kristus itu kan Mesias. Kristus kan bahasa Yunani, bahasa Greka gitu kan. Kalau dalam bahasa Ibrani kan Mesaya, Mesias gitu ya. Tetapi di lembaran yang lain itu dicatat bahwa bagaimana Yesus tidak mengakui bahwa dirinya Mesias. Ini aneh sekali, ini lucu sekali ya. Sangat besar kemungkinan penulisnya ini ngarang-ngarang semua, ngarang-ngarang cerita. Dia tidak mengerti bahwa Kristus sama Mesias itu dua kata yang berbeda bahasa tapi maknanya sama. Makna daripada Kristus itu kan gelar ya, itu bukan nama. Mesias juga itu gelar. Tapi di satu sisi si penulis Injil Barnabas ini menyatakan Yesus bergelar Kristus. Tapi di lembaran yang lain menyatakan Yesus tidak mengakui bahwa dirinya Mesias. Nah, sehingga kontroversi ini begitu mutlak. Kalau saudara sudah melihat kontroversi seperti ini, bagaimana saudara mau bisa percaya bahwa Injil Barnabas adalah Injil yang ilmiah, gitu. Injil yang benar-benar beres gitu ya. Memang ini betul ditulis oleh manusia, ini tidak jatuh dari sorga. Ini ditulis oleh manusia, dan manusia yang menulis Injil ini manusia yang kalau mungkin pada saat hari kiamat nanti itu mungkin boleh ketemu orang itu. Kamu ini nulis kacau beliau kamu ini kan. Mau nipu tapi salah gitu. Ya, jadi pemahaman-pemahaman di dalam Injil Barnabas itu sangat-sangat aneh, sangat-sangat, makanya sebenarnya orang mau mempercayai Injil Barnabas ini sangat bahaya gitu. Orang bahkan mau meresponi juga Injil Barnabas ini, ada banyak hal ketidakberesan yang ada di dalam Injil Barnabas. Tapi kita akan bahas, saya cuma mau kasih contoh-contoh gitu ketidakberesan. Satu saja itu sudah memberikan satu bukti ada yang tidak beres gitu kan. Bahkan contoh misalnya masalah geografis gitu ya. Masalah geografis ada kalimat yang mengatakan begini. Yesus naik ke Kapernaum. Nah, ya, Yesus naik ke Kapernaum. Berarti kalau naik dari bawah ke atas dong ya kan. Tapi yang jadi persoalan adalah, bukankah Kapernaum itu ada di tepi danau? Nah, Kapernaum itu ada di tepi danau. Terus bagaimana caranya? Tepi danau yang kalau saudara lihat peta itu memang ada di bawah. Itu ada di atas. Biaran danau Tondano itu ada di atas. Ada danau-danau yang memang di atas bukit. Tapi memang secara geografi Kapernaum kan di bawah. Gitu ya. Maka ini sangat kemungkinan besar orang ini tidak pernah pergi ke yang menulis ini, yang merasa ini tulisan Injil Barnabas, atau yang menulis ini mewakili Injil Barnabas. Ini namanya suatu pemalsuan, hoax yang sangat menakutkan gitu ya.
Ya, istilah-istilah bahkan kalimat-kalimat yang tidak masuk di akal itu ada di situ, di Injil Barnabas itu. Bahkan ada juga frasa yang mengatakan dari Kapernaum Yesus naik perahu berlayar ke kota Nazaret. Ya, saya ulang ya, dari Kapernaum Yesus naik perahu gitu ya, berlayar ke kota Nazaret. Nah, bukankah Nazaret ada di perbukitan? Lalu mau lewati itu pakai perahu bagaimana caranya? Gitu ya. Kecuali Avenger mungkin ya iya, atau Thanos ya. Boleh naik pakai perahu. Perahunya dipakai sayap-sayap gitu. Lalu naik ke Nazaret ada di perbukitan. Mereka pakai perahu berlayar gitu ya. Ini kalimat dari Kapernaum Yesus naik perahu berlayar. Jadi bukan Yesus naik perahu lalu naik berlayar, bukan ya, tapi dari Kapernaum Yesus naik perahu berlayar ke kota Nazaret. Nah, sedangkan Nazaret ada di perbukitan. Dan saudara menggunakan Injil Barnabas menyerang kekristenan itu sama dengan menunjukkan kebodohan sendiri. Janganlah pakai itu. Kalau mau pakai, tidak masalah saudara mau kritik ya, Alkitab silakan, terbuka. Kita orang Kristen itu tidak pernah main lapor sana lapor sini. Kalau saudara mau menyatakan suatu penghujatan pun, lihat sampai sekarang pun kalaupun ada cuma 1-2 orang gitu kan, silakan kalau saudara mau kritis, tapi kritis pakai data yang masuk akal, yang tidak lucu, yang tidak aneh gitu. Kalau saudara mengkritisi pakai aneh, nanti kan saudara terjebak di mempermalukan diri sendiri gitu. Sebaiknya janganlah. Saudara boleh mengkritik Alkitab dengan ilmiah gitu ya. Jangan seperti Zakir